Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang berarti ketundukan atau kepatuhan tegak di atas dasar iman dan ilmu. Dalam hal ini dikehendaki dengan ilmu tentu saja adalah ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar dalam sebuah asar yang berbunyi al-ilmu salasah kitabun nafiqun wa sunnatun ma'biyatun wala adri. Apa kata Abdullah ibnu Umar begitu berbicara tentang ilmu, yang atas dasar ilmu itulah Islam itu ditegakkan. Kata beliau, ilmu itu hanya ada 3. Yang pertama, kitabun nafiqun, kitab yang berbicara. Dan dimaksudkan dengan kitab yang berbicara di sini adalah Al-Qur'an, yang merupakan kalamullah, pembicaraan Allah, ucapan Allah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya sunnatun ma'biyatun, sunnah yang berlangsung, sunnah yang ada di tengah-tengah kita. Dan dimaksudkan dengan sunnah yang berlangsung atau sunnah yang ada di tengah-tengah kita, itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya adalah kita harus mengatakan la adri. Maksudnya adalah selain ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita tidak tahu lagi ada ilmu yang lain karena memang tidak ada sejatinya. Karena tidak ada di luar Al-Quran dan As-Sunnah, maka janganlah kita menambah-nambah, janganlah kita mencari-cari ilmu selain merujuk, mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang dimaksud dengan la adri. Aku tidak tahu lagi selain yang 2 perkara. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita ada apa yang khatib sampaikan di awal tadi, bahwasanya Islam itu tegak di atas dasar iman dan ilmu. Bukan tegak di atas prasangka, bukan tegak di atas dugaan-dugaan, bukan tegak di atas persepsi yang memang bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Bukan tegak di atas khayalan yang lumrah disebut dengan takhayul, dikhayal-khayalkan, dan bukan tegak di atas khurafat, katanya. Islam tidak tegak dari semuanya, tapi benar-benar Islam itu tegak di atas dasar iman dan ilmu. Islam yang berarti ketundukan baru akan berarti. Dan ketundukan yang dimaksud tentu adalah ketundukan terhadap Allah dan Rasulnya. Ketundukan baru berarti manakala didasarkan pada iman dan ilmu yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Orang-orang Arab Baduy, mereka mengklaim kalau mereka orang-orang yang beriman, tapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Hujurat. Allah berfirman, wa qalatil a'rabu amanna qul
lam tu'minu walamma yadkhulil imanu fi qulubikum bal qulu aslamna. Orang-orang Baduy mengatakan, kami orang-orang yang beriman. Ditegur kemudian oleh Allah, jangan kalian mengklaim, jangan kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Kalian sesungguhnya belum beriman. Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi katakan saja kami baru berserah, kami baru melaksanakan, sementara iman belum menancap kuat di hati kalian. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, iman adalah giving, anugerah, karunia dari Allah. Semua manusia yang terlahir ke permukaan bumi ini diberi anugerah yang namanya iman. Di mana anugerah iman tersebut? Anugerah iman dimaksud itulah dia yang seiring sejalan dengan kelahiran manusia dalam bentuk fitrah yang memang ditanamkan oleh Sang Pencipta. Dengan kata lain, iman adalah sesuatu yang memang tertanam pada setiap jiwa manusia sejak manusia itu terlahir, bahkan merujuk ke Al-A'raf ayat 172 Allah mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu 'ala Allah inna kunna yaumal qiyamah an hadza ghafilin. Apa kata Allah? Menyitir ucapan manusia. Kapan itu? Ketika manusia berada di dalam rahim ibunya. Kata manusia, syahidna. Di saat oleh Allah ditanya, dicari tahu kepada setiap manusia yang masih dalam bentuk janin, tatkala masih berada di rahim ibu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semua manusia menjawab, bala, benar, memang kau adalah Tuhanku, kau adalah Tuhan kami. Sengaja itu memang diberikan oleh Allah keyakinan yang seperti itu, pendirian yang seperti itu, dengan tujuan agar, kata Allah, tidak ada nanti di antara manusia yang kemudian berdalih, yang kemudian beralasan kami tidak tahu. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena iman itu sebagai anugerah, sebagai giving dari Sang Pencipta, maka biar manusia mengatakan dia tidak percaya adanya Tuhan, biar manusia bejat sebejat apapun, sebenarnya dia tetap nuraninya, fitrahnya, hati kecilnya meyakini kalau Tuhan itu sebenarnya ada. Al-Quran kemudian juga mengilustrasikan, Al-Quran juga kemudian mengilustrasikan di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza raqibu fis safinati, dan di saat manusia berada dalam bahtera, dalam sebuah kapal, katakan begitu, da'allah mukhlisina lahuddin, mereka menyeru Allah, mereka memanggil Allah, sekalipun bisa jadi dalam sebutan yang berbeda, karena yang dipastikan di sini adalah memanggil Tuhan. Maka bisa jadi orang ada yang menyebutnya, oh my God, da'allah mukhlisina lahuddin, dia menyeru Tuhan dengan penuh ketulusan. Falamma najjahum ilal barri fa idzahum yusyrikun. Tapi di saat oleh Allah diselamatkan ke daratan, mereka justru kemudian menyekutukan.
Majelis yang dimuliakan oleh Allah, betapa Allah mengilustrasikan bahwa pada keadaan tertentu kemurnian tauhid itu akan dinampakkan oleh manusia. Di saat berada di tengah lautan, ombak yang dahsyat yang sedang menerpa, angin kencang yang bertiup terarah ke bahtera yang mereka tumpangi, pada saat itu memang tidak berlaku jimat-jimat, tidak berlaku keris pusaka, tidak berlaku sabuk pengaman yang katanya bisa menolak segala mara bahaya, tidak berlaku. Manusia semuanya mengikhlaskan untuk hanya menuhankan Allah yang memang benar-benar Tuhan. Tapi apesnya, celakanya, memang sebagian manusia begitu dalam keadaan aman, dalam keadaan biasa-biasa saja, kadang justru kembali menyekutukan majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Itulah iman sejatinya iman. Dan iman memang mesti ditumbuh suburkan. Dia tidak akan tumbuh subur kalau tidak ditumbuh suburkan. Dan bagaimana menumbuh suburkan iman? Adalah menumbuh suburkan iman dengan ilmu. Asal iman tanpa ilmu, orang sudah dijamin beriman karena dia merupakan anugerah. Tapi iman tidak akan pernah tumbuh subur manakala tidak disertai dengan ilmu. Dan kemudian ilmu yang dimaksud, yang sudah kita jelaskan di atas tadi, adalah ilmu yang memang bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran memuat segala persoalan kehidupan manusia. Karena Al-Quran berbicara segala aspek kehidupan manusia. Al-Quran berbicara sejarah, Al-Quran berbicara alam semesta, Al-Quran berbicara masa depan, berbicara bahkan kehidupan akhirat, berbicara alam gaib, dan persoalan-persoalan yang lain, yang kemudian dibayan, dilengkapi dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar apa yang kita pahami inilah bahwasanya Islam itu hanya akan tegak manakala didasarkan pada iman dan ilmu pengetahuan. Iman harus kita tumbuh suburkan dengan ilmu, dan ilmu yang kemudian akan menjadi dasar, landasan di dalam kita berserah diri. Sebutan lainnya di dalam kita beramal. Maka kalau begitu, beramalnya kita, berserahnya diri kita, berislamnya kita benar-benar harus mengacu pada iman dan pada ilmu. Dimaksud dengan ilmu, ilmu yang memang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu Islam tidak kita ilmui, maka iman bukan mustahil akan gersang, sehingga iman bukan menjadi motor penggerak, bukan menjadi perkara yang bisa memotivasi kita untuk berbuat, bertindak, dan bersikap, tapi dia akan menjadi sesuatu yang pasif. Ya, sehingga menumbuh suburkan iman adalah satu keniscayaan dengan terus menggali dan menggali ilmu pengetahuan, dan kemudian kita juga ingin mengamalkan Islam, ingin beramal, ingin tunduk dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Yang itulah pengertian daripada al-Islam, yang berarti tunduk dan berserah diri. Kita hanya bisa tunduk dan kita hanya bisa berserah diri dengan juga mendasarkan di samping iman kepada ilmu pengetahuan. Zaman terus
berputar dan terus mengalami perubahan dan demi perubahan dalam situasi dan kondisinya. Begitu kita tidak menggali dan memahami al-Islam, bukan mustahil kita akan terseok-seok menghadapi kenyataan, dan bisa jadi tidak hanya terseok-seok menghadapi keadaan. Banyaknya pemikiran, banyaknya ismu, banyaknya pemahaman-pemahaman, banyaknya pendapat-pendapat yang berseleweran, yang justru tidak sejalan dengan al-Islam, yang kadang meluncur dari lisan yang dikatakan sebagai ustaz, sebagai ulama, tapi tidak sejalan dengan al-Islam. Tatkala kita tidak memang berbekal dengan iman dan ilmu pengetahuan, bukan mustahil kita bukan hanya terseok-seok, tapi kita juga berpotensi untuk meragukan al-Islam. Dari meragukan, maka juga berpotensi untuk kemudian orang keluar dari al-Islam, murtad wal-iyadzu billah. Ada yang mengatakan, dan ini tidak terbantahkan, bahwa orang yang keluar dari Islam itu notabene adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti Islam. Sementara orang yang masuk Islam dari yang tadinya non, justru adalah orang-orang yang cerdas, para pemikir, orang-orang yang memang benar-benar cerdik, pandai, mau menggunakan akal sehatnya, yang kemudian dari bukan muslim menjadi mu'allaf. Mudah-mudahan kita terus berupaya untuk memahami, berikut mengamalkan Islam atas dasar keyakinan yang memang benar-benar membaja, keyakinan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Karena bagaimanapun juga satu kebenaran tidak akan mungkin ada gantinya. Dia tidak akan tergantikan oleh apapun juga. Mari ini kita tancap kuatkan, dan berbicara iman sebagai keyakinan yang memang harus membaja, yang harus menancap kuat di lubuk hati kita, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai sebuah dogma yang pengertiannya adalah pokoknya percaya saja, yakini saja. Tidak itu, sungguh tidak itu. Tapi benar-benar iman. Pertama, dia anugerah memang dari Yang Maha Kuasa. Berikut dia menjadi tumbuh subur dengan ilmu pengetahuan terkait dengan syariat Islam itu sendiri, yang terus kita gali dan kita gali.